mulia, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Hendrik Pambor yang sudah bisa berkenan menghadiri acara kita pada saat yang hari ini dalam rangka memberi materi atau pemberian materi bagi kami PKB DKI Maranatha Heriati Manopi, tetapi juga tamu jemaat dari DKI Ewel Mandori yang sudah hadir sama-sama dengan kita pada saat siang hari ini. Untuk tidak membuang-buang waktu, selanjutnya saya akan memberikan waktu yang akan memerlukan acara kita pada saat hari ini, Bapak Moderator Penatua Yan Pit yang bertindak selaku moderator yang akan memandu acara kita pada saat siang hari ini. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Bapak Pendeta dari Klasis Numpur, atau koordinator PKB dari Klasis Numpur. Dari Klasis Unama ada wakil ketua tadi di luar. Kemudian Ibu Pendeta sebagai ketua Majelis Jemaat dan seluruh PHJ Jemaat Maranatha Heriati. Kalau dari Numpur Mandori ya, kemudian seluruh anggota PKB, tapi ada ibu juga ya. Ada PKB dari Mandori, tapi juga dari Jemaat Maranatha Heriati yang kami hormati dan kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tadi diperkenalkan cepat-cepat saja. Nama saya lengkap Hendrik Syake Mambor. Lahir di sini, di Basiur, besar di sini, sekolah di sini, besar SD SMP di sini, tapi kemudian SMA dan kuliah di Manokwari tidak jauh-jauh. Kemudian sejak SMA sudah mulai mengajar sekolah minggu di Manokwari sama-sama dengan Bapak Yan, dan sampai sekarang masih tetap mengajar sekolah minggu. Jadi sudah 30 tahun lebih mengajar sekolah minggu. Mungkin karena sudah terlalu lama mengajar sekolah minggu, jadi sangat cinta sekolah minggu. Jadi Bapak Pendeta, waktu pembelian majelis jemaat saya diam saja, tapi ya Tuhan tangkap. Jadi terpaksa jadi penatua satu periode, pembelian lagi, saya diam lagi, tapi Tuhan tangkap lagi. Jadi kembali jadi penatua tapi tetap mengajar sekolah minggu. Kenapa diam? Karena memang mau full mengajar sekolah minggu. Tapi ya Tuhan tangkap, jadi sudah kerja dua-dua, sebagai penatua tapi juga tetap mengajar sekolah minggu. Tidak banyak cerita. Bapak guru SD tapi juga guru jemaat. Mulai mengajar di Serilau, Pom Serewet, Pulau Podena, di Sarmi, terus di Sarmi, kemudian pindah dari Sarmi ke SD Sanggeng, SDPK Sanggeng, kemudian mana yang dulu tadi atau Ron dulu, baru Nyai, dan terakhir di Sunda, meninggal di Nyai. Jadi saya anak YPK, anak guru jemaat, anak GKI, yang ya syukur Tuhan pakai. Saya tugas di sini sejak tahun 90 sebagai calon pegawai, dan kemudian pindah ke Manokwari, di Bapeda di Manokwari. Tapi kemudian Pak Bupati Manokwari, mantan Gubernur Bapak Domingus Mandacan, pakai sebagai pengendali pembangunan eselon 4 saja. Tapi terus kemudian kembali lagi ke Undama 1, Undama jadi kabupaten. 13 tahun jadi kepala Bapeda, kemudian 3 tahun jadi kepala pemberdayaan masyarakat, kemudian mengganti dari pegawai, sekitar 2-3 tahun kerja di 2 tempat sebagai analis daerah dipakai oleh Kementerian Polhukam, dan juga sebagai manajer operasional di BUMD Provinsi Papua Barat. Kemudian saya mencalonkan diri dan Tuhan pilih,
bukan maunya manusia, tapi Tuhan pilih untuk pimpin daerah ini walaupun pendek. Mungkin itu perkenalan. Di masa pemerintahan yang pendek, Pak Pendeta, saya bersama Wakil Bupati kami berdua bertekad melakukan apa yang istilahnya apa ya? Tuhan punya pekerjaan. Kita kerja bagiannya Tuhan, nanti Tuhan kerja bagiannya kita. Salah satunya adalah itu Miri yang sebentar kita akan presentasi. Mungkin itu dulu perkenalan. Kan? Kalau saya dengan Pak Igru ini sama-sama di sekolah minggu di dalam rencananya. Dalam sejarahnya tentunya lebih panjang lagi. Tapi dalam rencana pembangunan kembali itu cukup panjang. Tapi pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena jemaat-jemaat di Wondama menjaga sejarah ini dengan baik. Karena di beberapa tempat saya sudah pergi, bekas-bekas sejarah penginjilan ini sebagian sudah tidak dirawat, bahkan ada yang sudah beralih fungsi. Di sini cukup dijaga cukup baik. Mungkin itu satu catatan saja. Master plan rencana pembangunan kembali itu Miri ini sudah 4 kali kami ganti. 4 kali kami ganti dan sudah 3 periode pemerintahan. Tapi belum sempat dibangun-bangun, hanya satu saja, Batu Peradaban yang sekarang. Kemudian 2008 atau 2007-2008 kami renovasi rumah ini dan aula. Selebihnya tinggal saja begitu. Sehingga yang menjadi pertimbangan itu adalah semua orang di Papua menyebutkan dua pernyataan besar Bapak Pendeta Ishak Samuel ini. Barang siapa yang bekerja jujur setia dengar-dengaran dari satu tanda heran pada tanda heran yang lain. Kemudian di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Meskipun orang memiliki kepandaian, hikmat, marifat dan lain-lain, hampir semua orang di Papua menyebutkan apa itu. Kemudian berikut lagi, setiap tahun pasti ada kunjungan seperti ini. Dalam kondisi tidak terawat, IP Miri tetap menjadi kunjungan terakhir. Kemarin, ya selain para pejabat dari provinsi Papua, satu kepala biro saya lupa, saya tidak tahu ibu siapa ya. Mereka satu rombongan datang hanya untuk berdoa. Mereka tiba di Manokwari, naik pesawat dari Jayapura, tiba di Manokwari, ke Siki, naik Lombok 40 PK dari pagi, tiba jam 11 siang di pantai sebelah utara ini, sebelah utara Kota Wasio, datang ke Batu Peradaban berdoa, naik ke Batu Inspirasi berdoa, kemudian pulang jam 3 kembali ke sana. Datang hanya untuk berdoa. Dan semua orang, banyak orang rindu berdoa di sini. Saya tidak bisa cerita orang lain, saya punya pengalaman rohani, dan itu membuat rohani kuat untuk bertekad membangun kembali itu Miri. Bahwa Tuhan bukan berarti tempat lain tidak ada, tetapi Tuhan ada dari zaman dahulu kala. Orang Papua belum mengenal agama dan lain-lain, masih menyembah berhala, mistik dan lain-lain, masih perang suku. Lewat para sendiling, Tuhan bekerja dan mulai merubah peradaban orang Papua di sini, dan sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Banyak orang yang datang betul-betul dengan niat hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan, berdoa di sini dan mereka diberkati. Ya, berapa pejabat? Ya, 2014 Bapak Mendagri datang ke sini, pulang langsung ke Polda Papua, dan sekarang naik terus sampai menteri. Ada yang lain-lain lagi di bawah-bawah ini banyak. Ini membuat motivasi kami bahwa Tuhan terus bekerja dari dulu sampai sekarang ini. Ayo buka slide sudah.
Mungkin saya berdiri di mana ya, hanya saja membelakangi Bapak dulu. Di YT-RUN 1967, tetapi mendahului 1919, 11 tahun dari 1855, 1866 kalau tidak salah ya, di Yomber ya, di Yomber yang nanti tanggal 4 besok kita akan peringatan HUT di Kabupaten Teluk Bondama. Dari proses setelah Nansinam 1855, kemudian 1866, 4 April 1866 di Yomber, berkembang terus sampai di sini hanya ulasan sekitar Aitumia saja. Yang lebih dulu masuk Baut dengan Starberg sebenarnya. Mereka dua masuk di bidang pertukangan dan pertanian. Mereka yang pertanian disebar keluar ke wilayah Papua lain, di Manokwari, di Wosi, di Ransigi. Kalau bahasa Belanda bilang Lantau ya, Bapak Pendeta ya. Lantau atau di Kampung Harapan di Sentani. Itu lahan pertanian, itu yang pertanian, kemudian pertukangan, termasuk bangunan di Wonoseri, itu anak-anak yang dilatih memiliki keahlian pertukangan di Batu Peradaban yang sekarang. Sudah sampai ya? Belum? Sudah sempat? Oh ya, belum. Di Batu itu Bo dan Starberg melatih anak-anak muda untuk memiliki keterampilan pertanian pertukangan sambil mempersiapkan bangunan di atas. Karena Baut ini punya keahlian tukar. Jadi sambil mempersiapkan bangunan di atas, setelah siap baru ini pindahkan 6 orang murid yang semula ada di Nansinam, itu dipindahkan ke Bondama. Dipindahkan ke Bondama ya. Dan mulai tanggal 25 Oktober 1925. Jadi dari tahun kisaran 1921 sampai 1921 ini itu dari zamannya Baut ini. Pendidikan non formal dan formal berjalan. Nah, orang tua kita di Miei saat itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau cerita sejarah kronologis sejarah perkabaran Injil ini, Nansinam kalau di sini, tentunya masing-masing tempat punya sejarah sendiri-sendiri. Kalau di Bondama kaitan antara Nansinam dan Bondama. Setelah Nansinam, Wariap, di Ransiki, Wariap, kemudian Roswar, Yende, Bindesi, baru Kaibi dulu. Iya, baru ya di Kaibi ya Bapak Bupati dulu punya kubur ada di sini, ada di pekuburan sini ya. Itu ini mulai berkembang dan itu ada dalam perencanaan pemerintah bahwa kami akan menata seluruh situs-situs sejarah penginjilan di Kabupaten Teluk Bondama, di Kaibi, di Miei, yaitu Mieri, di Yende, di Yomber, di Pulau Roswar, dan di Kamadiri di Bindesi. Nah, dalam satu ceritanya, ini cerita masyarakat ini dari orang tua turun temurun bahwa setelah mereka dari Kaibi jalan ke pantai Miei, ketemu tete-tete orang yang di pantai Miei bikin kebun, bicara tentang perlu tempat itu, dan Bapak satu-satunya ada sekitar 20 lebih ya yang menyerahkan tanah kepada keinginan untuk membangun sekolah itu. Dan mereka kata Bapak Sawunggai ini nama kafirnya, Bapak Mantan Samar mengatakan kepada Starberg, biarlah tanah dan seluruh tempat ini menjadi berkat bagi setiap orang yang datang ke sini. Jadi saya percaya hari ini Bapak PKB dan Ibu juga anak sekolah minggu mungkin ada Pak yang datang ke sini diberkati Tuhan, karena yang lain datang juga sudah diberkati Tuhan. Pak Pendeta, saya sekarang kalau ketemu Bapak, pernah ketemu Bapak Gubernur, ketemu beberapa pejabat di provinsi, saya berdoa singkat saja dengan mereka. Doanya begini,
berkat yang Tuhan curahkan untuk tanah peradaban orang Papua. Itu yang saya mau datang memberkati Bapak Gubernur. Berkat yang Tuhan curahkan untuk tanah peradaban orang Papua, memberkati bapak-bapak PKB, ibu-ibu PAM, anak sekolah minggu dari jemaat Mandori. Iya toh? Iya. Karena dari sini Tuhan gunakan berkat itu mengalir ke seluruh wilayah Papua. SMP harusnya kawasan ini zona inti. Ini di sini sebenarnya ada asrama, ada kamar mandi, di ujung ini rumah pendeta Panarkel. Tapi karena sudah bangun SMP, kami tidak bisa bergerak ke sini. Kami hanya bergerak ke sini. Yang ini aula rumah Keide, asrama, dapur, asrama. Ini sekolah. Batu peradaban ada di mana ini? Ada di bawah sini. Batu peradaban. Di sini rumah direktur. Ini kawasan kondisi sekarang ini. Yang rencana kami akan kosongkan daerah ini semua sampai ke sini. Kecuali SMP. Ini kita sudah anggarkan anggaran untuk bangun rumah bagi penduduk yang tinggal di sekitar sini. Ada berapa rumah ini? Rumah minimalis modern tipe 70. Kita bangun rumah untuk mereka dengan nilai sekitar 200 juta lebih sampai ke batu peradaban. Ini batu peradaban. Lapangan sepak bola nanti mudah-mudahan dia berubah seperti begini. Lanjut. Ya, terus ini hanya lingkaran-lingkaran ini untuk zona inti ini. Ya, coba terus klik. Ini termasuk ini, ya, klik lagi. Saya pikir ini lanjut. Ini kondisi existing. Ini aula kami sudah perbaiki. Dapur di belakang ini dulu rusak hancur, sudah kita perbaiki. 2003 kami datang jadi Kabupaten Jadi. Ini hanya tinggal puing-puing rumah kayak ini. Kemudian kita bangun, sudah 3 kali kita rehab. Kemudian aula dan ini bekas sekolah yang sudah berubah, akan kami kembalikan aslinya seperti tadi yang ini mengajar. Ini nanti dibongkar karena ini dulu tidak ada, sekarang rumah guru. Ya, lanjut saya pikir. Terus itu hadir mungkin cuma 4 orang. Contoh siapa ya? Mereka yang 4 orang di atas kapal itu pendeta yang mewakili sampai Sorong, Teminabuan, 1 pendeta. Ini terjadi konferensi ini di Miei 8 kali, di Ron itu tahun 1900 dan 1913, di Windisi 1909 dan 1913. Ini mereka ini hadir mewakili seluruh wilayah di Papua. Sebelum gereja ini berdiri, dokumen sejarah ini dikerjakan di sini, di sini. Saya banjir 2010. Saya punya dokumen pita kaset khotbah dan sambutannya Bapak Keide dalam pita kaset. Cuma karena banjir 2010 jadi sebenarnya tidak apa-apa, Lemari masih berdiri, tapi orang linggis, pasukan linggis dan cukir Lemari waktu mau barang keluar jadi hilang. Kalau tidak khotbahnya Bapak Keide pada saat berdirinya gereja 26 Oktober ya 1956 itu khotbahnya Bapak Keide dengan sambutan itu masih dalam pita kaset. Tapi orang pasukan linggis dan cukir Lemari akan jadi tidak ada. Ini sedikit sejarah saja. Jadi pemerintah berkomitmen untuk selain itu Miri, nanti di KIB kita akan bangun di Yende, di Roswar, di Windisi. Kita bangun seluruh situs sejarah yang ada di Teluk Purnama. Lanjut. Nah, itu foto-foto waktu konferensi dilaksanakan. Lanjut saja, klik-klik saja, klik. Ya sudah, saya pikir itu saja. Jadi nanti 2007 kami
jadi tuan rumah sidang sinode di tanah Papua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan datang, kita berdoa kita semua umur panjang, sehat, kuat. Tuhan berikan hikmat, kita bisa kerja bagian ini. Saya terus rohani saya berkata bahwa kita kerja bagiannya Tuhan. Bagian kita nanti Tuhan yang kerjakan. Nah, ini menjadi kebanggaan GKI di tanah Papua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan waktu. Terima kasih. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Obor, Kepala Pemerintahan Daerah di